Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir bersama kita pemimpin kita Bapak Haji Sulaiman Qohar selaku Wakil Wali Kota Kota Lubuk Linggau, segenap pengurus Masjid Agung As-Salam yang dirahmati Allah, serta seluruh hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, para soimin dan soiman yang semuanya saja mudah-mudahan kita selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimakumullah. Mengawali kajian kita pada subuh pagi hari ini, ada baiknya kita membaca salah satu zikir pagi yang dianjurkan dalam agama kita, di mana suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati salah satu istrinya yang rajin betul berzikir. Nama istrinya adalah Ibunda Juwairiyah radhiyallahu anha. Nabi berangkat ke masjid salat subuh, beliau istrinya Juwairiyah sudah siap-siap berzikir, beribadah di tempatnya di rumah. Selesai salat subuh, Nabi biasa juga tetap menetap di masjid sambil menunggu waktu syuruk. Pulang ke rumah, didapati istrinya masih saja netap di tempat itu dengan lama-lama berzikir di sana. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu amalan kepada beliau. Mau ndak kalau kamu amalkan amalan ini, kamu ulangi sebanyak 3 kali dibaca, maka bisa menandingi bacaan kamu yang kamu baca sejak dari pagi sampai sekarang. Nah, apa bacaannya Bapak Ibu? Insyaallah kita semuanya hafal. Bunyinya adalah Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Hafal Bapak Ibu? Mari kita baca sama-sama. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kita baca sekali lagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Terakhir untuk yang ketiga kalinya kita baca lagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Silakan ini diamal terus setiap pagi habis sholat subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-9 kita menemukan ayat seakan-akan Allah memberikan pertanyaan kepada kita semua. Yang bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Atau bahasa lainnya, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, ini coba kita cari jawabannya, Pak. Kira-kira sama tak ini antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Kita berikan ilustrasi contoh saja, Pak. Misal kita punya lahan, nak nebang kayu, kebetulan kayu itu berdirinya di pinggir jalan. Jalan ini dilalui oleh banyak kendaraan. Ada 2 orang yang nebang kayu. Satu yang berilmu, satu lagi yang tidak berilmu. Nebangnya pakai ilmu, yang satunya nebang kayu tidak pakai ilmu. Nah, nanti akan kelihatan, Pak.
Kalau yang nebang kayunya pakai ilmu, mungkin setengah jam selesai dan tidak kati masalah. Di takil, apa takil tuh Pak? Dipancungnya sebelah sini, kaget dibalas sebelah sini, akan roboh ke sana umpamanya Pak ya. Itu pakai ilmu. Selesai. Tapi kalau yang tidak pakai ilmu, pokoknya asal putus, tidak tahu robohnya kemana, tidak tahu dia. Tebang dia Pak. Begitu tertebang kayunya kemana roboh? Nimpo jalan. Yang kawannya selesai setengah jam, dia pacak seharian Pak. Karena nak beresi lagi kayu yang nimpo jalan, menghambat orang lain tidak bisa lewat. Ini baru urusan dunia. Ternyata urusan dunia pun kita perlu ilmu. Belum lagi kalau kita bicara agama Pak. Boleh tidak ibu bapak kita tidak pergi ke mana-mana, hanya ada di rumah, tetap di rumah, menjamakkan solat? Boleh? Jamak solat boleh? Tidak pergi ke mana-mana, ada di rumah? Boleh Pak? Saya ngisi pengajian banyak di tempat ibu-ibu, jawabnya seragam Pak. Tidak boleh katanya. Boleh Pak. Tidak harus musafir. Kalau kosor solat, wajib syaratnya adalah musafir. Kosor. Kosor itu memendekkan solat. 4 jadi 2. Tapi kalau jamak solat, tidak harus musafir. Kita yang tetap di rumah, tidak pergi ke mana-mana, boleh Pak menjamakkan solat. Misal, ibu-ibu ada yang jadi bidan. Istri kita Pak misalnya jadi bidan Pak. Gawenya, profesinya sebagai bidan. Tahu-tahu ada tamu hamil besar datang ke rumah. Minta bantuan dari istri kita yang berprofesi sebagai bidan. Setelah dicek segala macam, ini menunjukkan sebentar lagi dia akan melahirkan. Dan membantu orang yang melahirkan ini, itu taruhan nyawa Pak. Dan makan waktu yang cukup panjang misalnya. Tiba-tiba lagi ngurus ini, datang kumandang azan. Solat zuhur Pak. Pilihannya apa Pak? Solat atau bantu ini Pak? Kalau solat, hitungannya Pak, mungkin dalam hitungan menit, ini tidak terurus, pacak 2 wong melayang nyawanya Pak. Si ibu sama calon bayi. Agama menyuruhkan kita apa? Kaki solatnya, urus ini. Boleh jamak solat Pak. Boleh. Ada yang jadi polisi Pak sini? Ada, banyak Pak ya. Nah, sudah pakai pakaian seragam, Pak ya. Pakai pakaian seragam, naik motor, nak solat zuhur ke Masjid Agung. Taat ibadahnya. Lagi di jalan, adong belago Pak. Sama-sama lah pegang pisau. Yang lain tak kata yang berani meleraikan ini Pak. Polisi ketemu ini, cak mana Pak? Pilih langsung ke masjid dulu untuk sholat zuhur, apa meleraikan uang ini Pak? Kalau langsung ke masjid, tinggal berapa menit, berbunuhan orang berdua ini Pak. Tapi kalau meleraikan 2 orang ini, pacak makan 2 jam, 3 jam Pak. Nak diibi api segala macam, nak didamaikan segala macam, habislah waktu zuhur Pak. Bagi orang berilmu, tidak masalah ini. Agama memberikan solusi. Boleh kita jamakkan solat. Nama jamaknya jamak takhir. Tadi ketemu zuhur misalnya Pak. Jadi bapak-bapak, penting bagi kita kemudian untuk mencari ilmu. Maka tadi Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama tidak antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ternyata tidak sama Pak. Nih waktu buka kita puasa Pak. Buka puasa.
Begitu beduk maghrib, yang wajibnya apa Pak? Makan buka puasa, apa sholat maghribnya yang wajib? Yang wajib Pak. Beduk maghrib menandakan masuk maghrib. Sholat maghrib yang wajib, apa buka puasanya? Hah? Sholat maghrib yang wajib. Buka puasanya sunnah. Tapi kalau kita tidak berilmu, kaget makan. Ini kejar dulu sholatnya. Dipantak bacaannya mau lamu-lamu pula, nah kelapuan gitu Pak. Agama tidak nyuruh mak itu. Dahulukan buka puasa. Itu kalau berilmu Pak. Tapi makan juga tetap pakai ilmu. Nabi nyuruhnya makan yang ringan dulu, jangan dendam. Makan apa Nabi Pak? Sebiji, 2 biji, 3 biji buah kurma. Akhirnya yang sunnah dapat, yang wajib tidak kedodoran. Itu kalau pakai ilmu. Karena itulah Bapak-bapak, pertanyaan Allah tadi di dalam Al-Quran, kita coba temukan di jawabannya ada juga di dalam Al-Quran. Maka dijawab oleh Allah di ayat di surah yang lain, surah Al-Mujadalah, kata Allah apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu di antara kamu. Maka di sini terjawab, ternyata orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita semua. Apa kata Rasul? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kita setiap orang yang beragama Islam. Bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kebutuhan kita Pak terhadap ilmu, khususnya ilmu agama, itu melebihi sekedar kebutuhan kita makan dan minum di setiap hari Pak. Dalam sehari semalam, asal kita makan 3 kali Pak, selesai Pak, aman. Pagi makan, siang makan, malam makan, dah aman tuh Pak. Cukup 3 kali terpenuhi makan dan minum kita dalam setiap hari, selesai. Tapi urusan ilmu, hampir setiap detik dalam 24 jam kita tidak pernah lepas dari ilmu. Kita butuh terus ilmu Pak. Nih kita belum aktivitas apa-apa Pak. Ya, bangun tidur tadi sampai ke masjid ini, saya hitung-hitung minimal kurang lebih 15 macam ilmu yang harus kita butuhkan Pak. 15 ilmu yang harus kita butuhkan. Baru bangun tidur sampai sekarang di subuh ini. 1. Lihat Pak, kalau kita berilmu dengan tidak berilmu. Begitu kita bangun tidur dari ranjang tidur kita, baru saja buka mata kita Pak, baru bayi buka mata, itu akan kelihatan antara yang berilmu dengan tidak berilmu. Dan nanti akan terbedakan antara yang mendapatkan pahala dengan yang tidak dapat pahala. Bukan sekedar berilmu, tapi akan bernilai hidupnya menjadi berpahala atau tidak berpahala. Bapak-bapak bangun tidur tadi, begitu terbuka mata, apa yang diucapkan? Belum bergerak Pak, belum kemana-mana. Baru terbuka mata bangun tidur selama 6 jam tadi, kita lah mulai baca apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. 1 ilmu sudah dibutuhkan di situ. Saya tidak punya ilmu, buka mata baik Pak, tidak kata apa-apa. 1. Keluar dari kamar tidur, biasanya kita kemana Pak? Ke WC. Lagi-lagi ilmu yang harus menghantarkan kita sehingga kita bernilai pahala atau tidak bernilai pahala di hadapan Allah. Begitu di depan WC, stop kata Nabi. Uji Nabi ini masuk WC, bukan masuk tempat yang lain.
Maka masuk WC ada adabnya kata Nabi. Dahulukan kaki kiri dari tempat yang baik menuju WC yang bukan tempat yang baik. Maka masuk dahulukan dengan kaki kiri. Ilmu Pak. 2. Tapi kata Nabi, sebelum masuk pun kamu harus minta perlindungan kepada Allah. Apa Pak doa masuk WC? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki maupun jin perempuan. Di dalam WC kita tuh ada jin Pak. Jin lanang sama jin tino. Maka berlindung Pak kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Siapa yang bisa mengamalkan itu? Orang yang punya ilmu. Kalau aku tidak punya ilmu, nyelonong baik Pak masuk WC. Latigo Pak. Keluar dari WC, apa kata Nabi? Stop. Kamu barusan keluar dari tempat yang buruk menuju ke tempat yang baik. Maka kebalikannya apa? Dahulukan kaki kanan. Masya Allah. Ilmu lagi Pak. Lah berapa tuh? Dan baca doa juga keluar dari WC. Apa doa kita keluar dari WC Pak? Ghufranaka. Atau alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Selesai dari WC, biasanya kita kemana Pak? Ngambil air minum. Masya Allah. Minum baik Pak. 3 ilmu yang harus kita punyai Pak. Saya dengan Bapak minum segelas air. Apa yang kita dapatkan Pak? Samo Pak. Aku hilang haus, masuk air ke dalam perut saya, hilang haus. Bapak-bapak minum juga, masuk air ke dalam perut kita, hilang haus. Samo yang kita dapatkan. Tapi nilainya di hadapan Allah, Bapak berpahala, saya boleh jadi tidak berpahala dan bahkan boleh jadi dapat dosa. Apa pembedanya? Bapak satu, minumnya megang pakai tangan kanan. Aku tangan kidau Pak. Bapak dapat pahala, aku dapat dosa. Ilmu lagi Pak. Bapak minum, yang kedua, minumnya sambil duduk. Aku minumnya sambil tegak. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Kata Nabi, jangan kamu minum sambil tegak. Ilmu Pak. Lah 2 untuk minum. 3, aku minum apa Pak? Bapak minum, sebelum memulai minum berdoa dulu kepada Allah. Minimal baca apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang masuk ke dalam itu menjadi keberkahan semua Pak. Tapi aku minumnya tangan kiri, tegak lagi, tak baca bismillah. Yang ku dapatkan justru dosa. Bapak selain dapat melegahkan hilang haus, dapat pahala. Ilmu Pak. Belum kemana-mana Pak. Baru bangun tidur baik Pak. Selesai dari kamar mandi, selesai kita minum Pak, berkumandang azan subuh di masjid. Masya Allah. Yang punya ilmu bergegas, dia penuhi panggilan Allah untuk berangkat menunaikan ibadah solat berjamaah di masjid. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langkah kaki orang yang berangkat dari rumahnya, diawali berwuduk terlebih dahulu dari rumahnya, maka setiap langkah kakinya menuju masjid itu menjadi penggugur dosa. Orang yang berilmu bekejar untuk mendapatkan ini Pak. Dia tinggalkan rumah, bergegas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Aku yang tidak punya ilmu apa Pak? Di rumah baca sholat, tidak mesti nak di masjid itu. Lah beda Pak. Ketika kita punya ilmu, meninggalkan rumah, kita tidak tahu di depan, di luar rumah. Kalau di rumah, kita lah tahu ada anak, ada istri, ada keluarga, aman di rumah.
Tapi begitu keluar pagar rumah, sepanjang jalan kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita nanti. Belum lagi cuacanya gelap dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW menuntun kita keluar dari rumah, jangan lupa untuk bertawakal, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita, Pak? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Berangkat kita menuju masjid. Masuk masjid berbeda dengan masuk WC. Ilmu lagi yang menuntun kita. Masuk WC dari tempat yang baik menuju tempat yang buruk. Maka dahulukan kaki kiri. Sekarang dari tempat yang buruk menuju masjid rumah Allah adalah tempat yang baik. Maka kata Rasulullah, dahulukan masuknya pakai kaki kanan. Ilmu semua, Pak. Kalau aku hitung, Pak, dari pagi ini bangun tidur sampai subuh ini paling tidak ada 16 ilmu yang harus kita butuhkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, sebagai penutup maka kami mengajak kepada kita semua, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk selalu bermajlis ilmu, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ini semua akan menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diinginkan oleh Allah kebaikan dari kita. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.